Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Paramita, mahasiswa Pendidikan Teknologi Kejuruan 2022 dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data dan penyajian data. Baik, pembahasan pertama kita akan membahas tentang data. Data merupakan sekumpulan hasil pengamatan atau pengukuran yang diperoleh dari sampel. Data yang baik dan objektif sekurang-kurangnya memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran yang tepat dari sebuah sampel. Kemudian yang kedua, sampel yang digunakan dapat mewakili seluruh populasi. Setelah itu, kita akan membahas tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data ini ditinjau dari kegiatan atau informasi, maka data ini dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini memberikan informasi mengenai gambaran mutu dari objek yang diteliti. Kemudian untuk data kuantitatif sendiri itu memberikan informasi dalam bentuk bilangan. Kemudian data ditinjau dari sumbernya, maka data dibedakan menjadi data intern dan ekstern. Untuk dilihat dari siapa yang mengumpulkan data, maka data dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data ini dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk teks, kemudian dalam bentuk tabel, dan dalam bentuk grafik. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan melihat contoh dari penyajian data dalam bentuk teks. Nah, di sini kita bisa melihat penyajian data dalam bentuk teks. Di sini ada contohnya. Contoh teksnya yaitu seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya. Jumlah rawat inap meningkat dari tahun ke tahun, sehingga ruangan yang disediakan tak tertampung lagi. Sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap pelayanan tersebut. Yang harus diperhatikan adalah penambahan gedung dan sarananya, serta kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Ini adalah salah satu penyajian data dalam bentuk teks. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini kita bisa lihat informasi atau data yang disajikan dalam bentuk tabel, yaitu tabel distribusi ibu hamil menurut umur di Puskesmas Depok Januari 2005. Pada tabel ini kita bisa lihat informasinya bahwa ibu hamil yang berusia lebih dari 20 tahun dengan berjumlah 10 dengan presentasi 20% dari 100%. Sumbernya laporan bulanan Puskesmas Depok tahun 2005. Kemudian jenis tabel penyajian data. Tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi relatif, dan tabel distribusi kumulatif. Yang pertama kita akan melihat contoh dari tabel distribusi frekuensi. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Ini contoh tabel penyajiannya. Tabel ini tentang distribusi ibu hamil menurut pendidikan di Puskesmas Depok tahun 2005. Jadi pada tabel ini kita bisa melihat informasi tentang ibu hamil menurut pendidikan di Puskesmas Depok tahun 2005. Di mana contohnya misalkan pendidikan tinggi, jumlah ibu hamilnya ada 120 orang. Kemudian selanjutnya kita akan melihat tabel distribusi relatif. Jadi seperti ini penyajian data dalam bentuk tabel distribusi relatif. Di sini ada tambahannya adalah presentasi. Yang sebelumnya belum ditampilkan presentasinya, di sini telah ada presentasinya. Contohnya kita bisa lihat di sini pendidikan SMU jumlahnya 225, presentasinya 15%. Selanjutnya tabel distribusi kumulatif. Kita bisa lihat contohnya
tabel distribusi ibu hamil menurut pendidikan di Puskesmas Depok tahun 2005. Pada tabel ini terdapat 3 kolom, ada kolom pendidikan, ada jumlah, dan frekuensi kumulatif. Kita bisa lihat contohnya, contoh di pendidikan SMP, jumlahnya 375 orang, frekuensi kumulatifnya 720. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafikal atau grafik. Penyajian grafik ini penyajian data dalam bentuk gambar. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama yaitu membandingkan beberapa variabel, beberapa kategori dalam variabel atau satu variabel pada waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian dapat meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu atau yang biasa dikenal dengan time series. Kemudian yang ketiga, mengetahui adanya hubungan dua variabel atau lebih, dan dapat memberikan penerangan pada masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa ketentuan dalam penyajian grafik. Di sini kita bisa lihat ketentuannya itu yang pertama, judul yang singkat, jelas, dan lengkap. Letaknya di atas dan di bawah. Kemudian ada 2 sumbu, ada sumbu ordinat dan absis. Kemudian skala tertentu, bentuk dan warna menarik, tidak terlalu banyak. Ada nomor gambar, ada footnote, dan ada sumbernya. Kemudian ada jenis-jenis grafik. Ada grafik batang atau bar diagram, grafik lingkaran atau P-diagram, grafik garis atau line diagram, grafik titik-titik, scatter diagram, grafik model atau pictogram, grafik peta dan atau map diagram. Kita akan melihat contoh-contoh dari jenis-jenis grafik diagram ini. Yang pertama ini adalah tampilan atau penyajian data grafik batang. Di sini grafiknya itu tentang angka kelahiran di desa A dan desa B. Jadi kita bisa lihat ada grafik batangnya, di mana di desa A angka kelahirannya berada pada 38%, kemudian untuk grafik B berada di 28%. Selanjutnya, contoh grafik histogram. Grafik histogram distribusi frekuensi menurut golongan umur. Di sini kita lihat histogramnya. Selanjutnya, ada grafik lingkaran. Grafik ini distribusi pola penyakit pengunjung rawat jalan di Puskesmas PS Minggu tahun 2003. Sumbernya itu laporan Pus PS Minggu 2003. Ini adalah bentuk grafik lingkaran. Di sini ada keterangannya, ada penyakit-penyakitnya, ISPA, ada salker, ada kulit, mata, dan lain-lain. Kemudian kita bisa melihatnya bahwa penyakit kulit ada 20%, penyakit salker ada 20%, dan penyakit ISPA ada 50%. Selanjutnya, grafik garis. Ini grafik presentasi kematian ibu dan anak di Indonesia tahun 1990 sampai 1994. Yang memberikan garis warna merah ini merupakan kematian bayi, sedangkan yang warna kuning adalah kematian ibu. Di sini kita bisa lihat bagaimana kematian ibu dan anak yang ada pada Indonesia pada tahun 1990 sampai 1994. Selanjutnya, grafik model atau pictogram. Ini lebih modern. Kita bisa lihat jumlah penduduk desa Sukamanis. Di sini wanita ada 5.000, laki-laki ada 6.000. Ditunjukkan seperti ini perbedaannya. Kemudian terakhir kita akan melihat contoh grafik peta atau map diagram. Di sini peta wilayah kerja Puskesmas Sukamanis. Di sini kita bisa lihat petanya, peta wilayahnya. Kemudian di bawah sini ada beberapa keterangannya. Yang tanda rumah seperti penjelasan dari saya tentang data dan penyajian data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.